12 kali DUC, monster block yang tak tertembus, dan kejutan di menit-menit terakhir, inilah kisah epik kemenangan Jakarta Bin yang akan membuatmu terpana. Simak ulasan pertandingan yang menggetarkan jiwa antara Jakarta Popsivo Poluan dan Jakarta Bin dalam babak final for Proliga 2024. Pertarungan sengit ini berlangsung di Gor Bung Tomo, Surabaya, pada hari yang tak terlupakan. Atmosfer tegang menyelimuti arena saat kedua tim bertemu untuk memperebutkan tiket ke final yang begitu diinginkan. Dari set pertama, Jakarta Bin langsung menunjukkan tajinya. Mereka berhasil mengungguli Jakarta Popsivo Poluan dengan skor yang mengejutkan. Namun, jangan kira pertandingan ini akan berjalan mudah. Set kedua membawa kejutan yang tak terduga. Bayangkan ketegangan yang merayap di setiap sudut lapangan saat kedua tim terlibat dalam duel sengit. 12 kali DUC. Ya, Anda tidak salah dengar. 12 kali kedua tim saling kejar-mengejar angka, membuat penonton menahan napas di setiap rally. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Akhirnya, Jakarta Bin berhasil memenangkan set kedua dengan skor yang nyaris tidak masuk akal. Tapi tunggu dulu. Set ketiga membawa drama yang lebih intens. Persaingan semakin memanas, dengan kedua tim menolak untuk menyerah. Poin demi poin dipertukarkan, menciptakan atmosfer yang elektrik di seluruh arena. Madison Kingdon, pemain asing andalan Jakarta Popsivo Poluan, mengalami beberapa kesalahan yang tak terduga. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi dari Jakarta Bin bangkit dari keterpurukan di set sebelumnya, menunjukkan mengapa dia disebut sebagai pemain bintang. Jangan lewatkan momen mengejutkan saat Wilda Siti Nurfadilah, middle blocker Jakarta Bin, melakukan tipuan cerdik yang membuat lawannya terpana. Serangan demi serangan dilancarkan, namun monster blok Jakarta Bin menjadi benteng yang sulit ditembus. Ketegangan mencapai puncaknya saat skor kembali imbang di angka 24. Siapa yang akan menang? Akankah ada kejutan di menit-menit terakhir? Megawati sekali lagi muncul sebagai pahlawan, mencetak poin krusial yang membawa timnya selangkah lebih dekat ke kemenangan. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Dengan monster blok yang memukau, Jakarta Bin berhasil menutup pertandingan. Sorak-sorai penonton memenuhi arena saat wasit meniup peluit panjang, menandai berakhirnya pertarungan epik ini. Jakarta Bin membuktikan diri sebagai tim yang tangguh, menyapu bersih kemenangan dengan skor akhir 3-0. Mereka bukan hanya memenangkan pertandingan, tapi juga hati para penggemar yang menyaksikan aksi heroik mereka. Pertandingan ini bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan. Ini adalah kisah tentang tekad, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Jakarta Popsivo Poluan mungkin kalah dalam angka, tapi mereka telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan Proliga 2024? Akankah Jakarta Bin terus melaju dengan kepercayaan diri tinggi? Atau mungkinkah ada kejutan lain yang menanti? Satu hal yang pasti, dunia voli Indonesia telah disuguhi tontonan yang tak terlupakan, dan cerita ini masih jauh dari kata selesai. Jadi, jangan lewatkan setiap momen dari Proliga 2024. Karena disinilah legenda dibuat, bintang-bintang lahir, dan sejarah ditulis dengan keringat dan air mata. Siap untuk pertandingan berikutnya? Kami tahu Anda pasti tak sabar menantikannya. Megawati Hangestri, si Megatron Indonesia, akan mengejutkan dunia voli Korea dengan perubahan posisi yang tak terduga. Pernahkah Anda membayangkan sebuah tim voli yang mengalami perubahan drastis dalam waktu singkat? Itulah yang sedang terjadi di klub voli Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Musim baru Liga Voli Korea akan segera bergulir dan Red Sparks sedang dalam proses transformasi yang mengejutkan.
Mari kita mulai dengan berita terbaru. Red Sparks baru saja merekrut 2 pemain baru, Lee Ye-dam dan Shin Eun-ji. Kedua pemain ini sebelumnya bermain untuk Expressway High Pass. Yang menarik, Shin Eun-ji ternyata berposisi sama dengan bintang Indonesia yang memperkuat Red Sparks, Megawati Hangestri. Apa rencana di balik keputusan ini? Jika Anda mengikuti perkembangan Red Sparks, Anda pasti tahu bahwa klub ini baru saja ditinggal oleh 2 pemain kunci, Giovanna Milana dan Lee So-young, yang musim lalu menjadi tandem maut Megawati Hangestri, telah memutuskan untuk hengkang. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Lee So-young, yang bahkan menjabat sebagai kapten tim, memilih untuk bergabung dengan rival mereka, IBK Altos. Sementara itu, Giovanna Milana memutuskan untuk kembali ke tanah airnya, Amerika Serikat. Tapi tunggu dulu, bukan hanya itu kejutan yang harus diterima Red Sparks. Han Song-yi, middle blocker senior mereka, juga memutuskan untuk mengakhiri kariernya dan pensiun di akhir musim lalu. Bayangkan kehilangan 3 pemain kunci sekaligus. Situasi ini tentu membuat manajemen Red Sparks harus berpikir keras dan bertindak cepat. Nah, disinilah peran Lee Ye-dam menjadi sangat krusial. Sebagai middle blocker, dia diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Han Song-yi. Tapi apakah dia mampu memenuhi ekspektasi tersebut? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Kembali ke Shin Eun-ji, kehadirannya justru memunculkan tanda tanya besar di benak para penggemar Red Sparks. Mengapa? Karena Red Sparks sudah memiliki Fanja Bukilic, salah satu opposite hitter terbaik di Liga Korea musim lalu. Fanja bahkan mencetak 935 poin dan menduduki peringkat kedua daftar top skor Liga Voli Korea. Lalu, apa maksud dibalik perekrutan Shin Eun-ji yang juga berposisi sebagai opposite hitter? Spekulasi pun bermunculan. Apakah ini pertanda bahwa Megawati Hangestri akan mengalami perubahan posisi di musim depan? Berita ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Megawati telah menunjukkan performa yang luar biasa di posisinya saat ini. Untungnya, pelatih Ko Hee-jin akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan rencananya terkait duet Mega dan Fanja untuk musim depan. Pernyataannya cukup mengejutkan. Ko Hee-jin mengakui bahwa kemampuan Megawati sebagai outside hitter telah jauh melampaui ekspektasinya. Bahkan, dia melihat peningkatan signifikan dalam kemampuan bertahan Megatron saat bermain di posisi tersebut. Keputusan Ko Hee-jin untuk menggeser Megawati ke posisi outside hitter tampaknya didasari oleh keyakinannya bahwa Mega memiliki potensi besar di posisi ini. Menurutnya, posisi outside hitter membutuhkan keseimbangan antara kemampuan menyerang dan bertahan, dan dia percaya Mega mampu memenuhi kriteria tersebut. Untuk ukuran pemain dengan tinggi 195 cm, Mega di Asia masih memenuhi syarat sebagai OP, opposite hitter. Namun, termasuk di Liga Jepang, nilai Mega akan sangat tinggi kalau dia mau menjadi seorang OHA, outside hitter.